Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2. Di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran 2. Ayo anak-anak, kalian siapkan buku kalian. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu ya. Nah, di subtema 2 kamu bisa membuka buku kalian di halaman 56. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan anak-anak. Kalian amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Kamu bisa melihat itu ada sebuah sekolah, ya. Bagaimana dengan tamannya? Tamannya terlihat rapi dan bersih ya, anak-anak. Mengapa dapat seperti itu? Ya, tentu saja karena dirawat. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Kamu bisa melihat ada siswa-siswinya yang merawat taman sekolah ya. Ada yang di sini ada yang menjabuti tanaman liar atau rumput liar ya. Kemudian ada siswa yang juga menyirami tanaman. Bagaimana mereka melakukannya? Itu tadi mereka merawatnya setiap hari ya. Kamu bisa melihat taman ini terlihat terawat sekali. Nah, anak-anak, sekarang kalian mencoba untuk mencari apa itu kewajiban dan hak yang ada di sekolah, ya, berdasarkan gambar yang tadi. Kewajiban apa saja? Kita coba ya di sini. Yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Itu kewajiban ya. Kalau kita mempunyai taman, berarti kewajiban kita harus menjaga kebersihan sekolah. Kemudian menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Ini bisa dilakukan ketika piket ya, secara bergiliran. Kemudian 3, merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Keempat, kewajibannya tidak merusak tanaman yang ada di taman sekolah. Nah, kalau kita mempunyai taman sekolah, jangan sampai tangan kalian usil, kemudian memetik bunganya, kemudian daunnya. Nah, itu tidak boleh kita merusak tanaman, tetapi kita harus merawatnya. Kemudian 5, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Kemudian di sini haknya apa? Hak yang kamu peroleh setelah kamu melakukan kewajiban itu. Yang pertama, ketika kita membersihkan taman sekolah, tentu saja lingkungan sekolah menjadi sehat dan nyaman. Jadi kamu belajarnya bisa nyaman. Kemudian kamu juga bisa belajar dengan tenang karena sekolahnya sehat ya. Kemudian kamu juga memperoleh apa? Lingkungannya menjadi hijau dan asri. Kalau hijau dan asri, kamu bisa melihatnya enak dilihat di mata ya, tidak gersang karena banyak tanaman. Kemudian keempat, ketika banyak tanaman, apa yang kamu peroleh juga? Udara di lingkungan sekolah menjadi segar karena pohon dan tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen ya. Kemudian 5, ketika segar, suasananya asri, lebih semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, itu adalah kewajiban dan hak kalian yang ada di sekolah. Bagaimana keadaan sekolahmu, anak-anak? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ketika kalian masih di sekolah, bagaimana keadaan sekolah Wadung Asri? Kan sekolah Wadung Asri juga asri ya. Nah, sekarang kamu perhatikan teks bacaan ini, sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi.
pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Kamu bisa melihat di gambar ya anak-anak. Ketika semuanya rapi, pasti suasananya belajar juga enak karena tidak terganggu dengan pemandangan yang jelek atau mungkin banyak sampah, sehingga akan banyak nyamuknya. Kalau belajarnya terganggu, kita tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, setelah kalian membaca teks sekolah yang indah dan rapi, kalian pasti menemukan di situ ada kalimat saran. Kamu sampaikan kalimat saran itu apa saja. Ini ya yang bisa ditemukan Bu Guru. Misalkan semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Ini kalimat ini ada di bacaan ya. Kamu bisa mencek lagi di buku kalian. Kemudian yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Ini kalimat saran ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Dan masih ada lagi mungkin anak-anak, nanti kalian bisa mencarinya lagi ya. Nah, ini ada satu lagi, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Kamu bisa cek lagi ya anak-anak, ini yang disebut sebagai kalimat-kalimat saran. Ayo mencoba. Di sini aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sebaiknya apa yang harus kamu lakukan agar sekolah kalian tetap indah dan rapi? Ini ada kalimat saran ya. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Tidak mungkin hanya satu siswa saja yang menjaga sekolahnya indah dan rapi, tapi semua siswa ya anak-anak. Kemudian, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Ini kalimat saran ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, selalu membuang sampah pada tempatnya. Keempat, melakukan piket kelas secara rutin. Dan kelima, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh kalimat saran. Kalian bisa mencarinya lagi. Apa saja yang kalian lakukan untuk menjaga sekolah kalian agar indah dan rapi? Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa saja yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, yang wajib kulakukan, kita lihat ya anak-anak, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, melakukan kegiatan piket bersama. Dan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Hak apa yang kalian dapatkan? Yang pertama, lingkungan sekolah hijau, sehat, dan nyaman. Kemudian, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Ingat anak-anak, apalagi sekarang musimnya COVID ya, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah bersih. Akhirnya semangat belajar kalian bisa meningkat. Nah, amati tadi kalian sudah menjawab ya yang ada di atas. Sekarang kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan ini membuatmu sehat? Kamu melihat gambar ini anak-anak ya. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Kamu lihat di sini ada kegiatan piket bersama, kemudian merawat tanaman ya, ada yang ini menanam, menyirami tanaman. Nah, kegiatan ini bisa membuat kalian sehat karena bergerak ya anak-anak ya. Kamu lihat di sini ada juga kegiatan yang bisa kamu lakukan saat luang, misalkan sekolah libur. Nah, kegiatan itu juga membuat kalian sehat ya, selain yang tadi.
bisa kegiatan berenang, membantu ibu merapikan rumah, bermain sepeda, menyiram tanaman, dan banyak lagi yang bisa kalian lakukan ketika kalian berada di rumah, tetapi kegiatan itu juga membuat kalian sehat. Nah, kalian bisa berlatih untuk bercerita. Nah, itu anak-anak ya, materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan semuanya, yaitu pembelajaran 2 di subtema 2. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa anak-anak, jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya atau menghubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.